Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali saudara melalui video pembelajaran biokimia. Kali ini kita akan bahas mengenai sistem transfer elektron, atau juga umum menyebutnya sebagai rantai transfer elektron. Ada dua hal yang nanti perlu mendapatkan perhatian, yakni fosforilasi oksidatif dan kemosintesis. Di dalam video kita ini kita sertakan pula satu inhibitor penghambat dalam sistem transfer elektron. Di antaranya yang sangat populer saya kira dalam beberapa tahun terakhir itu adalah racun cyanida. Bagaimana mereka bekerja akan diuraikan di dalam video ini. Baik saudara, setelah mengikuti pembahasan ini, maka saudara tentu punya gambaran dan bisa menjelaskan tentang rantai transfer elektron, perannya, demikian pula lalu menghitung jumlah molekul ATP. Ini penting karena bagaimanapun juga tujuan respirasi adalah menghasilkan sejumlah ATP yang diperlukan untuk mendukung aktivitas kehidupan. Dan yang ketiga adalah menentukan titik di mana dalam rangkaian rantai transfer elektron inhibitor itu bekerja. Baik saudara, kita mulai dengan satu pengantar bahwa rantai transfer elektron ini adalah rangkaian terakhir, yang terakhir dari tiga. Ada pula membagi menjadi 4 rangkaian. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah jalur transisi, yang ketiga adalah siklus Krebs atau daur Krebs, lalu terakhir ini adalah rangkaian rantai transfer elektron. Nah saudara, perlu diingatkan lagi atau disampaikan lebih awal bahwa dari 3 jalur sebelumnya itu dihasilkan ATP khusus pada glikolisis. Biasanya ada bersih 2 ATP, lalu kemudian di siklus Krebs 1 per asetil koenzim A. Jadi jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah total yang dapat mencapai 36 atau 38 ATP. Nah dengan demikian berarti bahwa di rantai transfer elektron inilah jumlah ATP dihasilkan lebih besar, ya. Dan bagaimana itu kemudian bisa sebesar itu yang kemudian akan diuraikan di pokok bahasan kita kali ini. Masih dalam pengantar, untuk diketahui bahwa di dalam rantai transfer elektron itu berarti bahwa elektron bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Dalam hal ini kita nanti akan melihat secara anatomis bahwa ada dikenal dengan kompleks 1, 2, 3, dan 4. Melalui kompleks itulah elektron akan mengalir dari satu akseptor ke akseptor berikutnya. Dan yang terakhir sebagai akseptor elektron adalah O2. Jadi dari sana kemudian Anda melihat betapa perannya oksigen itu yang vital, ya. Itu yang kemudian disebut dalam bagian ini. Nah, satu hal lagi adalah bahwa dan ini menjadi ciri umum rantai transfer elektron, adanya pompa proton, ya, pompa proton dari bagian dalam matriks mitokondria menuju ke ruang antar membran, yang kemudian ini menciptakan satu gradien proton, gradien tingkatan proton yang berbeda antara bagian dalam dengan bagian ruang antar membran. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama, ini gambaran secara, ya katakanlah anatomis dari rantai transfer elektron itu. Ini adalah gambaran belahan mitokondria yang memperlihatkan bagian membran luar. Ini membran luar. Lalu kemudian ada membran dalam, yang ini, yang kena bentuknya lalu kemudian disebut sebagai krista.
Kemudian yang bagian tengah ini adalah matriks mitokondria. Dan di antara membran luar dan membran dalam ada ruang antar membran. Jadi mitokondria itu adalah organel double membran. Kemudian di bagian dalam sini nanti di bagian membran luar ini kita akan melihat tertanam sejumlah kompleks enzim, ya, beberapa kompleks enzim. Satu, kompleks 1, lalu kemudian kompleks 2 bersama ubiquinon, lalu kemudian kompleks 3 ada sitokrom C, dan ada kompleks 4, ya, kompleks enzim yang di dalamnya mengandung satu komponen yang dapat mengalami reduksi oksidasi, dan terakhir ada bagian yang kemudian kita sebut sebagai ATP sintase. Nah, kemudian dari gambaran ini Anda melihat ada tumpukan proton atau ion hidrogen pada ruang antar membran. Kemudian di bagian ATP sintase, Anda perhatikan ada perubahan pembentukan ATP dari ADP. Lalu kemudian ada bagian NADH, FADH2, dan yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Bagaimana dan seperti apa peran dan keterlibatan mereka di dalam rantai transfer elektron, inilah yang akan kita uraikan berikut ini. Nah, baik. Saudara, ini adalah 4 kompleks enzim. Ya. Ada apa pada masing-masing kompleks enzim itu? Tak mulai. Di kompleks 1 itu ada enzim dengan besi belerang serta FNN. Bagian ini yang kemudian sekali lagi berperan dalam menerima dan meneruskan elektron. Berarti akan mengalami reduksi oksidasi. Lalu di bagian kedua ini adalah ubiquinon bergandeng dengan kompleks 2. Anda perhatikan ada sedikit kekhususan di sini. Ubiquinon yang kemudian bertindak menerima elektron dari kompleks 1, menerima elektron dari kompleks 1 dan juga kompleks 2. Nah, ada apa di dalam kompleks 2? Sekali lagi bahwa itu terdiri dari kompleks yang senyawa yang dapat menerima dan sekaligus bisa melepaskan elektron. Dan dari sinilah kemudian FADH2 itu diterima oleh kompleks 2. Selanjutnya di kompleks 3 ini terdiri dari sitokrom C, ada sitokrom B, dan juga tentu adalah bagian yang berintikan besi belerang itu. Nah, ini sekali lagi keberadaannya bertugas berperan dalam menerima dan melepaskan elektron. Berarti tereduksi dan sekaligus teroksidasi. Kemudian ada sitokrom C. Ini semua terkenal secara umum, Anda sudah pelajari ketika sekolah SMA dulu, yang dikenal sebagai enzim respirasi. Lalu kompleks 4 terdiri dari kompleks protein dengan sitokrom A dan A3. Ini sitokrom A dan A3 yang juga tentu berintikan zat besi yang sekali lagi dapat mengalami reduksi oksidasi atau dapat menerima dan melepaskan elektron. Dan terakhir tadi sudah disampaikan ada oksigen yang kemudian bertindak sebagai akseptor elektron terakhir. Itulah yang gambaran pada masing-masing kompleks. Jadi pertanyaannya, ada apa di setiap kompleks
dalam rantai transfer elektron intinya adalah satu kompleks enzim yang mengandung komponen yang dapat mengalami reduksi, oksidasi, reduksi, oksidasi. Baik, nah ini adalah satu gambaran yang menunjukkan dari mana NADH dan FADH2 itu yang membawa elektron dan proton, di mana elektron yang kemudian itu yang bergerak melintasi rantai transfer elektron. Nah, saudara, khusus untuk NADH kita sudah bahas ketika siklus Krebs bahwa NADH ada 3 tahapan reaksi kemudian dibentuk, sebagaimana terlihat di sini, dari isositrat ke alfa ketoglutarat, selanjutnya ke suksinil, dan dari malat ke oksaloasetat. Dihasilkan masing-masing satu NADH untuk setiap asetil-CoA. Jadi kalau 2 asetil-CoA yang memasuki siklus Krebs, berarti ada 6 NADH dan kemudian ini ada 2 FADH2. Nah, khusus untuk FADH2 itu masuk atau diterima oleh kompleks 2, tidak melewati kompleks 1. Oke. Dari mana lagi asalnya? NADH itu dari glikolisis. Dan masih ingat ketika kita bicarakan glikolisis ada satu tahapan, yakni dari gliseraldehyde 3 fosfat menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Dihasilkan ini masuk ke kompleks 1. Dan di jalur antara, jalur tautan juga dihasilkan NADH yang juga masuk ke kompleks 1 ya, untuk setiap molekul pirufat yang mengalami fosforilasi dekarboksilasi. Setelah kemudian saudara untuk melihat bagaimana atau dari mana FAD dan NADH kedua itu yang memasuki rantai transfer elektron. Nah, sekarang pembahasan berikut adalah mekanisme rantai transfer elektron, ya, mekanisme kerja begitu. Saudara, yang pertama adalah rantai transfer elektron itu yang terdiri dari 4 kompleks ditambah dengan ATP sintase. Dalam perannya dia bertugas untuk menerima dan meneruskan elektron hingga akseptor elektron terakhir. Itu satu. Yang kemudian kedua adalah bahwa kompleks yang terdiri dari 4 ini, 3 diantaranya ini kompleks 1, 3 dan 4 berperan di dalam memompa proton, ya, kata memompa proton dari ruang matris ke ruang antar membran. Jadi satu catatan bahwa kompleks 2 tidak memiliki kapasitas untuk memompa proton, khusus untuk kompleks 2, karena ini terkait dengan kandungan energi nantinya. Lalu koenzim, nah berarti NADH itu koenzim, NADH maupun FADH2 yang tadi sudah dijelaskan berasal dari glikolisis, jalur antara dan siklus Krebs, itu diarahkan ke kompleks enzim ini. Untuk kompleks 1 akan menerima NADH dan kompleks 2 menerima FADH2. Dari masing-masing ini tadi
yang terjadi ketika hendak memasuki ini kompleks itu, maka NADH ini akan mengalami istilahnya di sini pembelahan atau penguraian menjadi NAD plus ion hidrogen atau proton dan elektron. Ini tidak dituliskan, jadi melepaskan proton dan ion hidrogennya. Oke, demikian pula pada kompleks 2 akan melepaskan proton dan elektron. Kemudian yang ketiga, saat elektron berpindah antar molekul dari sini, dari satu kompleks ke kompleks berikutnya hingga akseptor terakhir, itu terjadi penurunan energi. Artinya apa? Dari akseptor 1 ke 2 ada selisih kapasitas energi yang bisa diterima. Selisih berarti ada energi yang harus dibebaskan. Nah, energi yang dibebaskan itulah yang digunakan untuk memompa proton, ion hidrogen hasil pembelahan tadi melewati saluran. Oke, ulangi, selisih energi ketika elektron berpindah dimanfaatkan untuk memompa proton dari matriks ke ruang antar membran, ya, ke ruang antar membran, yang kemudian inilah kemudian kecirian khususnya, yakni pompa proton. Kecuali tentu pada kompleks 2 dia tidak memiliki kapasitas untuk itu. Tapi kompleks 3 maupun kompleks 4 itu juga ada selisih energi yang digunakan untuk memompa proton tadi. Itu yang bagian ketiga. Lalu kemudian ya ini sudah dijelaskan, yang keempat yakni digunakan untuk memompa hidrogen melintasi membran dalam mitokondria. Lalu yang kelima adalah akibat dari pemompaan aktif proton dari matriks ke ruang antarmembran, maka itu menyebabkan terjadinya akumulasi ion hidrogen pada ruang antarmembran. Terjadi akumulasi ion hidrogen atau proton, dan ini menciptakan ketidakseimbangan antara ruang antar membran dengan matriks itu. Nah, oleh karena itu kan selisih yang berbeda tadi terjadi, ya, istilah di sini gradien elektrokimia. Ion hidrogen ini selanjutnya akan tanda kutip dikembalikan ke ruang matriks, tetapi kali ini melewati satu kompleks enzim yang menyediakan saluran bagi proton tadi, yang namanya ATP sintase. ATP sintase dari namanya ini adalah enzim yang berperan di dalam pembentukan ATP. Nah, jadi ion hidrogen tadi atau proton akan bergerak mengalir ke ruang antar membran melalui ATP sintase tadi, ya, saluran. Nah, di saat proton tadi mengalir melalui ATP sintase, maka energi yang kemudian dimilikinya itu lalu digunakan oleh ATP sintase untuk mengikat fosfor ke ADP sehingga terbentuk ATP. Ulangi, digunakan untuk membentuk ATP. Pembentukan ATP inilah yang kemudian dikenal sebagai fosforilasi oksidatif. Kata oksidatif menunjukkan bahwa energi yang digunakan untuk
membentuk ATP berasal dari proses oksidasi dan reduksi, sehingga disebut dengan fosforilasi oksidatif. Nah, satu. Yang kedua, sudah jelaskan tadi bahwa antara jumlah proton di bagian ruang antar membran ke bagian dalam itu kemudian menciptakan sebuah gradien. Kalau di dalam proses difusi osmosis disebut dengan gradien konsentrasi. Kalau ini adalah gradien elektrokimia. Nah, oleh karena itu proses ini pula disebut dengan dengan osmosis. Jadi proses pergerakan dari gradien elektrokimia yang lebih tinggi ke lebih rendah itu kemudian disebut sebagai osmosis atau kemosmosis. Inilah saudara proses di mana kemudian atau bagaimana rantai transfer elektron itu bekerja. Terakhir sebagai pengetahuan penting untuk saudara bahwa untuk dari segi persamaan reaksi, elektron yang mengalir tadi dari satu akseptor ke akseptor lain itu diterima oleh O2 dan digunakan untuk mengikat ion hidrogen atau fosfor sehingga terbentuklah molekul air. Nah, ingat saudara, di dalam persamaan reaksi respirasi umum disebut dari C6 H12O6 tambah dengan 6O2. Nah, 6O2 itu bisa dihitung dari sini. Nanti secara total kemudian terbentuk 6H2O. 6H2O juga dihitung dari hasil ini. Oke, kalau kita nanti masuk pada tahapan kalkulasi hasil akhir dari respirasi, satu molekul glukosa menjadi CO2 dan H2O. Oke, baik saudara, demikian saya kira gambaran bagaimana rantai transfer elektron itu bekerja. Nah, selanjutnya kita masuk tahapan mengenai produksi ATP. Nah, saudara, kita mulai dari awal bahwa ketika glukosa mengalami glikolisis itu dibentuk 4 ATP dan 2 NADH per glukosa. Anda harus ingat itu, per glukosa itu 4 ATP dihasilkan, dibentuk, lalu 2 NADH. Oke. Lalu selanjutnya pada jalur antara dari pirufat ke asetil CoA itu dihasilkan 2 NADH dan 2 CO2, 2 CO2. Kemudian pada siklus Krebs dihasilkan 2 ATP, 4 CO2 dan 6 NADH, 2 FADH2. Ini rangkuman ya saudara dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, khusus untuk NADH maupun FADH2 dari masing-masing tahapan tadi, yakni glikolisis, jalur antara dan siklus Krebs, itu diarahkan masuk ke rantai transfer elektron, sehingga dengan demikian akan dihasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Oke, 6 H2O. Catatan dalam persamaan reaksi 6 H2O ini yang dihitung dari sini. Sementara 6 CO2 itu diperoleh dari proses jalur antara dan respirasi siklus Krebs. Nah, bagaimana ini kemudian rinciannya Anda bisa pahamin? Maka berikut saya kemudian mau sampaikan ringkasan dari proses di mana bagian-bagian ini dibentuk. Kita mulai dari
Yang pertama, pada tahapan glikolisis, inilah rincian dari mana 4 ATP ini dan 2 NADH. Pada bagian ini saudara bisa mengingat kembali pada glikolisis bahwa ada 2 ATP digunakan dengan masing-masing tahapan reaksi ini. Anda bisa kembali buka dokumen itu, atau kalau mau diingatkan, terperlihatkan saja di sini. Ini ada 2 dari tahapan ini, 1 dan 2. Oke, untuk bagian ini dari 2 ATP yang digunakan. Sementara 2 NADH yang direduksi, NAD direduksi menjadi NADH, itu diperoleh pada tahapan ini. Ya, pada tahapan. Mengapa 2 sudah berulang kali dijelaskan. Lalu 4 ATP yang dihasilkan atau yang terbentuk itu berasal dari tahapan reaksi ini 2, dan di sini juga 2. Sehingga kalau asumsinya bahwa 2 NADH ini kemudian memasuki rantai transfer elektron, dan itu misalnya diekivalensi dengan 2 kali 3 ATP berarti 6, maka bersih dari ATP dari glikolisis itu adalah 8 ATP. 8 dengan catatan asumsi NADH itu kemudian sampai di rantai transfer elektron. Tapi kalau hanya dihitung dari glikolisis, maka yang jawaban sebenarnya adalah 2 ATP bersih, ya, 2 dari 2 yang investasi dan 4 oksidasi. 4 kurang 2 sama dengan 2. Oke, ini rincian dari bagian glikolisis. Lalu kita coba melihat rincian dari sini. Dari mana 2 NADH ini dan 2 CO2 dihasilkan? Nah, ini produksinya itu 6 ATP dengan asumsi yang sama tadi, dan itu diperoleh dari sini. Piruvat menjadi asetil CoA dibutuhkan NAD dan dihasilkan NADH. Nah, lalu dikeluarkan CO2. Ini 2 CO2 karena kalau kita mulai dari awal glukosa, berarti ini 2 piruvat menjadi 2 asetil CoA. Lalu dari mana ini kemudian kita bisa tahu ada 6 NADH, ada 2 FADH, 4 CO2 dan 2 ATP. Nah, ini rincian tertulis, kira Anda bisa menyimak dengan baik, dan saya akan pandu dengan gambaran siklus Krebsnya. Anda sudah melihat bahwa ada 2 molekul CO2 yang dilepaskan. 2 molekul untuk setiap asetil CoA. Sekali lagi acuan dulu adalah per molekul asetil CoA. 2 itu berasal dari tahapan reaksi yang ketiga ini dan keempat. Jadi 2. Sehingga kalau dihitung dari awal glukosa berarti ada 4. Lalu kemudian 1 ATP dihasilkan. Nah, Anda lihat dari sini GTP menjadi GTP, lalu GTP nanti menjadi ATP. Jadi ada di sini 1 untuk 1 asetil CoA yang memasuki siklus Krebs. Lalu 3 NADH itu diproduksi dari mana? 3 itu 1 di bagian sini, ya, tahapan 3, 1 di tahapan 4 dan 1 di tahapan ke-8. Oke. Untuk NADH. Sementara untuk FAD diperoleh dari tahapan ke-6, ya, 1 FADH2. Dengan demikian, asumsi bahwa baik NADH2, NADH maupun FADH2 itu masuk ke sistem transfer elektron. Berarti energi atau ATP yang diproduksi di sini dengan mengambil hasil proses RTE, kita sebut demikian RTE, ada 12 ATP. Tapi kalau kemudian kita hanya melihat dari bagian ini, bagian khusus siklus Krebs,
maka sesungguhnya hanya ada 1 per asetil CoA atau 2 kalau dimulai dari glukosa. 1 itu berasal di bagian tahapan ini. Nah, jadi ada sini tertulis 24 apabila dimulai dari bagian glukosa. Oke, saudara. Nah, lalu kemudian di sini 34 ATP, lalu kemudian 6 H2O sehingga totalnya itu 38. Nah, Anda lihat bahwa di sini ada 2 angka produk ATP 13638. Satunya pertanyaan umum yang sering sampaikan, terutama yang baru belajar, mengapa bisa jumlahnya berbeda, yang mana benar? Jawabnya keduanya benar, dan itu berbeda karena perbedaan shuttle NADH yang ada dari glikolisis ke sistem transfer elektron. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan bicarakan mengenai shuttle itu sebagai suplemen. Baik saudara, sebagaimana yang saudara ketahui bahwa di glikolisis ada 2 NADH yang dihasilkan sebagai hasil oksidasi. Nah, masalahnya adalah 2 NADH yang ini berada di bagian sitoplasma. Sebagaimana Anda tahu bahwa glikolisis berlangsung di sitoplasma. Sementara untuk bisa bernilai ATP, NADH ini harus memasuki rantai transfer elektron. Persoalannya NADH tidak permeabel, tidak bisa memasuki membran mitokondria, tidak bisa melintasi membran mitokondria. Untuk itu diperlukan 2 shuttle. Kalau di Indonesiakan ini istilahnya sistem antar jemput. Ada 2 shuttle. Yang pertama malat aspartat shuttle, kemudian shuttle di gliserol fosfat. Oke. Untuk saudara ketahui, inilah nanti akan menjadi jawaban terhadap jumlah perbedaan jumlah antara 36 dan 38. Baik, secara ringkas kita bisa pelajari berikut ini. Pertama, shuttle malat aspartat. Kata atau nama ini malat aspartat. Dan lihat di sini malat aspartat, atau ini malat dan sini ke aspartat. Intinya adalah NADH yang dihasilkan di bagian glikolisis itu yang tidak memungkinkan langsung masuk melalui ini, maka NADH ini digunakan untuk mereduksi, bukan mengoksidasi, mereduksi oksaloasetat di sitoplasma menjadi malat. Ya, direduksi. Dah tahu di siklus Krebs justru terjadi sebaliknya dari malat ke oksaloasetat, dan itu prosesnya adalah oksidasi. Oke, kembali. Malat hasil reduksi oksaloasetat ini memungkinkan untuk bolak-balik masuk ke bagian mitokondria. Nah, di dalam mitokondria malat kemudian itu mengalami oksidasi dengan NAD sehingga dihasilkan NADH. Sementara malat kemudian kembali menjadi oksaloasetat. Jadi terbalik, kalau ini adalah reduksi, di sini oksidasi. Dari oksaloasetat, karena dia tidak bisa melintasi membran juga, maka dia harus mengalami transaminasi. Ya, Anda ingat istilah itu, menjadi aspartat. Aspartat inilah yang bisa bolak-balik. Nah, apa yang menarik dan perlu dicatat baik-baik di sini bahwa ketika shuttle ini yang kemudian digunakan, maka malat NADH yang dihasilkan di glikolisis itu ketika masuk ke bagian sini setelah digunakan untuk mereduksi oksaloasetat, kembali dihasilkan NADH kembali dihasilkan NADH, tapi bukan NADH yang dari luar.
bukan, melainkan yang sudah tersedia di dalam mitokondria tadi, ya, di dalam bagian matriks. Sehingga dengan demikian, maka ketika kita menghitung jumlah ATP, di mana kita tahu bahwa per NADH itu 3 mol, itu berarti dihasilkan 6 mol. Nah, inilah yang kemudian menghasilkan jumlah 38 ATP. Ya, karena tidak ada perubahan dari segi nilai ATP yang dihasilkan. Sekalipun bukan NADH yang di glikolisis itu tadi, yang di sitoplasma yang dikirim masuk. Ya, bukan itu yang masuk. Ini inti dari shuttle malat aspartat. Jadi, sekali lagi, jika shuttle ini yakni malat aspartat, maka total ATP yang dihasilkan adalah 38. Yang kedua, sistem antarjemput NADH atau shuttle glycerol fosfat. Nah, mari kita perhatikan sini bahwa NADH, perhatikan, yang merupakan hasil glikolisis juga digunakan untuk menghidrolisis mereduksi dihidroksiaseton fosfat menjadi gliserol fosfat, ya, menjadi gliserol fosfat. Nah, gliserol fosfat ini kemudian memasuki matriks mitokondria. Di dalam matriks, gliserol fosfat itu kemudian kembali diubah menjadi DHAP, ya, seperti luar DHAP setelah dioksidasi. Tapi oksidatornya adalah FAD, bukan NAD. Sekali lagi, oksidatornya adalah FAD, bukan NAD. Yang dihasilkan adalah FADH2, bukan NADH2. Dengan demikian, ketika ini memasuki rantai transfer elektron, maka hanya bernilai 2 ATP per FADH2, atau bila dimulai dari awal glukosa berarti 4 ATP. Dengan shuttle ini yang seharusnya NADH ini bernilai 6, tapi karena tidak memungkinkan dan lalu menggunakan shuttle ini, maka hasil akhirnya berselisih 2. Dengan demikian diperolehlah total 36 ATP. Inilah yang menjadi jawaban mengapa 36 dan 38 itu seringkali kita temukan ketika kita belajar tentang respirasi aerob. Semoga penjelasan ini saudara sudah jelas sekali. Nah, bagian terakhir saudara, ini penting dan ini banyak di dalam aplikasi sehari-hari, terutama sekali pada kasus cyanida yang heboh sekian tahun yang lalu itu, dan bahkan baru tahun kemarin kembali lagi menjadi perbincangan. Itu urusan lain. Urusan kita adalah bagaimana cyanida itu bekerja, dan beberapa lainnya inhibitor yang merupakan penghambat proses rantai transfer elektron. Baik, kita mulai yang pertama. Nah, ini yang agen yang bekerja pada rantai transfer elektron. Ini hal yang perlu digarisbawahi dan dipahami betul. Silakan disimak, saya bacakan saja. Jika terdapat satu blok hambatan atau inhibitor pada sebuah titik dalam rantai transfer elektron, jadi mulai dari kompleks 1 sampai 4 bahkan termasuk ATPase, maka semua pembawa berarti pembawa elektron maksudnya, sebelum blok tersebut, saya berikan saja contoh, kalau bloknya terjadi pada kompleks 2 misalnya, atau kompleks 3, maka semua blok sebelum berarti 1 dan 2 akan terakumulasi dalam keadaan tereduksi, istilahnya menumpuk, tapi posisinya dalam keadaan tereduksi. Sedangkan pembawa carrier elektron setelah blok tersebut, berarti katakanlah blok 4
ya, atau kompleks 4. Kalau di kompleks 3 terjadi inhibisi, akan terakumulasi dalam keadaan teroksidasi. Akibatnya O2 tidak akan terpakai. Catat, O2 tidak akan terpakai karena tidak ada keberlangsungan aliran elektron tadi itu, dan ATP tidak akan dihasilkan. Siklus Krebs TCA akan melambat karena akumulasi NADH. Nah, O2 tidak akan terpakai. Berarti ada O2 tapi tidak. Apa artinya? Nah, saya akan berpikir. Nah, mari kita lihat inhibitor rotenum dan beberapa lainnya. Ini adalah racun yang mempengaruhi kompleks 1. Ingat, kompleks 1. Sehingga menyebabkan NADH terkumulasi, tidak memblokir atau tidak menghambat transfer elektron ke rantai dari ADH2. Nah, kalau gambarannya seperti ini, dari NADH kompleks 1 ke kompleks berikutnya itu terhambat, tidak bisa berjalan, berarti rantai transferasi berhenti. Tentu ini O2 tidak akan bekerja, tidak bertindak. Anda bayangkan apa ujung akhir dari proses ini? Kematian. Oke. Lalu yang berikutnya contoh lain. Ini ada gambaran, bisa ditelusur lebih jauh. Antimisin, ini antibiotik, menghalangi lewatnya elektron melalui kompleks sitokrom. Tentu bukan Anda ini, artinya adalah obat antibiotik. Dia bekerja sini, menghalangi lewatnya elektron melalui kompleks sitokrom, kompleks 3. Jadi tidak akan masuk ke kompleks 3. Kompleks 3. Apa artinya? Berarti juga tidak akan berlanjut proses respirasi itu. Tentu karena bukan Anda bukan yang mati gitu kan, tetapi bakteri. Karena ini adalah antibiotik. Sehingga kemudian pembelahan bakteri, dan itu berarti menuju pada proses kesembuhan kalau kerjanya itu. Oke, demikian ya, saudara. Lalu sianida. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, sianida, dan termasuk karbon monoksida yang ketika Anda berkendara dengan bau yang menyengat dan menyebabkan Anda pusing ya. Nah, itu sianida dulu. Sianida ini adalah racun di mana kemudian dia bekerja menghalangi transfer elektron dari siklus 4 ke O2. Yang sejatinya elektron tadi itu digunakan untuk mereduksi O2 yang dihirup itu ketika Anda menarik napas, yang kemudian teruskan melalui darah ke sel-sel. Jadi menghambat penerusan elektron, mati kan gitu. Nah, karena ini sianida ini, kalau misalnya yang seharusnya memang diperuntukkan bukan untuk manusia, tapi kalau ada orang pikiran jahat, lalu kemudian Anda di dalam makanan minuman diberikan itu, dan kemudian seketika Anda mati, maka sesungguhnya yang terjadi adalah ini, yakni terjadinya penghalangan aliran elektron menuju ke O2. Berarti ada O2 tapi tidak bisa, ujungnya Anda tidak bisa hidup kan, mati gitu. Sebaliknya kan juga begitu karbon monoksida, tapi karbon monoksida karena jumlahnya kemudian itu tidak kemudian tidak seperti yang kemudian sampai mematikan, melainkan hanya Anda pusing. Pusing itu pertanda bahwa Anda kekurangan hipoksia. Oksigen Anda berikatan dengan Hb Anda berikatan dengan CO, di mana kita tahu bahwa Hb berperan dalam mengantarkan O2 yang kita hirup itu ke sel-sel darah. Jadi hemoglobin lebih cenderung berikatan dengan karbon. Bagaimanapun ujungnya, berarti Anda kekurangan oksigen sesungguhnya kalau karbon monoksida. Kemudian menghambat sintesis ATP, berarti ATP sintasa. Ini adalah gambaran senyawa-senyawa di mana kemudian cara kerjanya seperti apa ini. Yang pertama, sintesis ATP akan terhenti karena kurangnya ADP dalam matriks mitokondria 2. Jadi membatasi jumlah pembentuk ADP sehingga ATP tidak bisa terbentuk sebagaimana diharapkan. Berarti apa artinya?
gejalanya kalau Anda sampai kemudian seperti ini ada diperoleh dari satu jenis tumbuhan. Anda merasa loyo kan gitu, tidak bertenaga karena keracunan itu tadi. Demikian pula yang dibawanya memblokir puri proton. Nah, memblokir ini jadi menutup dari ruang antar membran menuju matriks, itu dia tutup. Apa yang terjadi kemudian, sintesis ATP tidak bisa terjadi. Ya, Anda bayangkan tadi dalam rantai yang paling ujung itu adalah ATP sintase. Ada saluran di mana proton kemudian masuk, itu yang disumbat oleh DCCD ini. Saya singkat saja, DCCD ini. Oke saudara, di bagian selanjutnya agen pelepasan dihidrophenol. Ini adalah ionofor yang memungkinkan proton dari sitosol masuk kembali ke matriks tanpa melalui puri dikompres ATP sintase. Itu. Jadi ujung-ujungnya apa? Karena tidak melalui ATP sintase berarti ATP pun kurang terbentuk. Ya, energi yang dihasilkan oleh peningkatan laju respirasi neutron ini adalah bukan ATP tapi hilang sebagai panas. Itu sekedar informasi sudah tahu. Nah, demikianlah tadi saudara, setidaknya tentu ada banyak inhibitor lain. Ini hanya sekedar memancing saudara untuk bisa mengeksplor lebih jauh, sebab bagaimanapun juga perkembangan proses pembelajaran ke depan, anak-anak akan lebih mudah mengakses informasi, dan bagi kita sebagai calon guru itu penting untuk memperluas wawasan itu, sekalipun boleh jadi secara teknis akademik kita tidak sampai harus menjelaskan itu. Baik saudara, akhir dari bagian ini adalah poin penting dari saya kira. Yang pertama adalah fosforilasi oksidatif mengacu pada rangkaian rangkaian reaksi terakhir dalam respirasi, transfer respirasi atau pembentukan ATP melalui reaksi oksidasi reduksi. Kemudian rantai transfer elektron ini terlibat dalam fosforilasi oksidatif itu di membran dalam mitokondria. Kemudian sebagai pemasok elektron adalah NADH dan FADH2. Kemudian ini ion hidrogen atau proton berdifusi menuruni gradien elektrokimianya dalam melewati ATP sintase, dan itu yang kemudian dikenal sebagai chemiosmosis. Tadi sudah jelaskan. Dan terakhir, oksigen adalah akseptor elektron terakhir dari rantai transfer elektron. Harapannya saudara memiliki satu gambaran umum yang diharapkan bisa memicu saudara untuk bisa memperoleh informasi lebih detail jika Anda masih merasa kurang untuk memahami secara umum prinsip-prinsip yang terjadi dalam rantai transfer elektron. Demikian pertemuan kita saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.